Dan pemirsa, berikut kita akan mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo terkait dengan penetapannya sebagai tersangka bersama dengan rekan-rekan lainnya. Hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur, ya, itu salah satu tergabung dalam tim, ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang. Klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget, ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi. Dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu, ya, clear banget. Hukum selanjutnya mungkin langkah hukumnya tunggu peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya, ya, tunggu semuanya. Apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu, ya, teman-teman. Waktu kita apa? Enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi, tidak adil atau tidak. Itu aja, ya. Oke, jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain, ya, Bang Resmond Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya, ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas laporannya, Pak Bunatwa. Selamat. Gua tahu nih. Tadi mau yang pertama dong, Prof, boleh nggak? Enggak, Pak. Kita tetap hajar Yang terus. pertama di dalam? Kita harus hajar ke semua DPP partai, Pak. Kita harus. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyidikan perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya polisi menetapkan 8 orang tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini sebanyak 8 orang ditetapkan menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sedangkan klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismond Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Hal ini diungkapkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Sebelumnya Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan.
Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kasus ini diusut sapi hasil pemeriksaan dari laboratorium tersebut. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo, salah satunya adalah Roy Suryo. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana kearsipan ijazah Jokowi. Bonatua meminta Polri mengecek kembali keabsahan ijazah Jokowi. Bonatua Silalahi tiba di Mabes Polri Jakarta Jumat pagi. Ia melaporkan dugaan tindak pidana kearsipan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bonatua menuding KPU RI dan KPU DKI Jakarta melanggar Undang-Undang Kearsipan karena tidak memverifikasi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta maupun Pilpres. Dari fotokopi yang terlegalisir, artinya autentik ini kalau dia di dalam rejim Undang-Undang Kearsipan, autentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah ada penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang. KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Pekanbaru Riau. Penggeledahan merupakan rangkaian penyidikan lanjutan dugaan pemerasan proyek di Dinas PUPR Riau. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid di Jalan Diponegoro Kamis pagi. Penggeledahan mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Selain menggeledah rumah dinas, KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR untuk mencari dokumen yang bisa dijadikan barang bukti. Sebelumnya Gubernur Riau, Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan KPK. Dalam kasus ini KPK menangkap 10 orang.